Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu ya. Kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, mata pelajaran SBDP. Oke, kalian bisa buka buku Prima dan buka buku tema pelajaran 2 halaman 28 sampai 29 dan pembelajaran 5 halaman 50. Nanti pada buku Prima halamannya menyusul ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenal karya seni patung. Apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Kemudian kita akan membahas fungsi patung. Yang pertama adalah sarana ibadah untuk agama tertentu. Yang kedua, mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan taman atau tempat lainnya. Serta yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Mengenal karya seni rupa patung adalah karya seni rupa terdiri dari karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan batik. Sedangkan contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung memiliki panjang, lebar, tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seni patung juga diartikan sebagai bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki keindahan. Berdasarkan bentuk patung dibagi menjadi 2, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Apa itu bentuk figuratif? Adalah bentuk patung yang realis, seperti alam, bentuk manusia, hewan, tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Kemudian bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti penampilan bentuk garis lengkung, bulat, atau memanjang. Masih semangat ya anak-anak, karena kita masih banyak materinya. Sekarang yang mau kita bahas adalah alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Karya seni patung kita dapat membuat patung dari bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah yang empuk dan mudah dibentuk, contohnya seperti tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Setiap bahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya batu, jati, dan marmer. Tetapi pembuatan menggunakan bahan keras tidak perlu adanya pengeringan. Berikut alat-alat yang digunakan untuk membuat patung. Alat membuat patung dari bahan lunak, misalnya membutsir, kemudian meja putar, cetakan, patung menggunakan bahan lunak berupa plastisin. Tadi alat pembuatan menggunakan bahan yang lunak. Sekarang yang mau Ibu bahas adalah alat untuk membuat patung dari bahan keras. Antara lain alatnya adalah palu dan pahat, kemudian amplas dan kayu. Secara ringkas bisa disimpulkan alat dan bahan pembuatan karya seni patung antara lain. 1. Dalam membuat patung kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. 2. Alat yang bisa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, pahat, serta amplas.
Yang ketiga, bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Diingat kembali ya, contoh bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plestisin. Sedangkan contoh bahan keras yaitu batu, kayu, jati, dan marmer. Oke, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah membuat karya seni patung dengan tema tumbuhan atau dalam kurung buah-buahan menggunakan plestisin. Berarti kita membuat contoh patung secara figuratif, yaitu dengan cara nyata. Oke, terakhir ini adalah contoh membutsir, yaitu membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Tapi nanti yang kalian kerjakan itu adalah penggantinya menggunakan plestisin. Oke, terima kasih anak-anak. Itulah materi yang Ibu berikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.